Bagaimana ini sekolah seperti ini, anak-anak ini hampir semua kelas 1 minggu 2 kali aja datang sekolah. Kita juga guru kalau seperti ini, ya mau gimana ini? Bu Saripah. Kenapa sih Pak? Kayak ngomong sendiri aja ngambek ya Pak ya? Ini Bu, saya udah habis pikir sama anak-anak ini. Bayangkan Bu ya, dalam 1 minggu itu ada yang 3 hari cuma datang sekolah, ada yang 4 hari, dan tetap aja absennya itu bolong. Dan saya ingin cari solusi, cari bagaimana caranya saya mengatasi masalah anak-anak ini yang jarang datang sekolah ini, Bu Saripah. Kalau bisa sih Pak, maksudnya dalam artian emang Bapak sudah merencanakan masalah ini, masalah siswanya. Saya tujuannya sudah Bu, sudah saya lakukan tujuannya, dan bahkan ya saya sudah komunikasi dengan guru BK dengan atau guru mata pelajarannya lain ya Bu. Ya. Terus dari tujuan dari pertemuan itu ada solusinya nggak Pak ya? Ya kalau masalah solusinya itu makanya kemarin sampai kita surati, bahkan karena saya ngajar mata pelajaran TIK ya Bu, saya bahkan komunikasi sama guru BK-nya, bahkan wali kelasnya saya bilang sama guru BK-nya, kalau sudah seperti ini, saya bilang sudah beberapa kali nggak datang sekolah, saya bilang gitu, ya kenapa tidak dilakukan ya home visit-nya, saya bilang gitu. Terus sudah diukur Pak ya keberhasilan dari pertemuan itu? Ya alhamdulillah Bu, kalau untuk persentasenya atau skalanya, untuk persentasenya ya sekitar baru 40% lah, untuk persentase keberhasilannya dalam mengatasi masalah anak-anak yang jarang sekolah ini. Gitu ya Pak. Ada kesempatan yang Bapak miliki dari masalah itu? Ya kalau kesempatan sih ya ada Bu, tetap ada sih kalau masalah kesempatan. Terus skala yang Pak Harlis ukur dari misalkan angka 1 sampai angka 7, pencapaiannya sudah di mana itu Pak dalam menangani? Kalau sampai kira-kira kalau skalanya Bu, dari saya mengidentifikasi masalah ini ya baru sampai angka 3 lah. Kalau ukur dari angka 1 sampai 7 itu baru sampai 3 tingkat keberhasilannya. Masya Allah ya, berarti masih setengah ya Pak ya kasusnya ya Pak ya? Ya, betul. Ya mudah-mudahan Bapak itu tetap menggali ya Pak ya, sejauh mana sih bisa menangani kasus siswa yang malas. Terus selanjutnya kekuatan Bapak sendiri dalam mencapai tujuan tersebut ada nggak? Kekuatan saya tetap optimis Bu. Saya tetap optimis bagaimana anak-anak ini kembali normal lagi sekolah, dan bahkan saya sudah saking optimisnya saya untuk bagaimana anak-anak ini tetap kembali normal lagi untuk sekolah. Ya ada tingkatan signifikan lah atau bisa dikatakan kurang lah dalam mereka ini tidak datang untuk sekolah dalam per minggu atau setiap hari gitu. Terus peluang atau kemungkinan yang Pak Harlis ambil dari kasus tersebut bagaimana? Kalau peluang
uang yang saya ambil dalam kasus ini, Bu, saya saya berharap ya peluangnya itu saya berharap bagaimana anak didik kami itu dapat optimal untuk menerima pelajaran dan bisa bagaimana anak-anak ini setara dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota gitu loh, Bu. Dari itu juga ada hambatan, Pak? Atau Kalau hal yang menghalangi hambatan yang menghalangi saya, soalnya jujur Bu ya, kan ibu sendiri tahu bagaimana kondisi sekolah sekolah kita ini. Sekolah kita ini sudah di daerah pesisir, mayoritas penduduknya sudah petani dan nelayan. Jadi mereka kadang-kadang itu mengikuti orang tuanya melaut, kadang-kadang jarang pulang. Itu kendala yang saya hadapi. Oh, terus dari kendala itu ada nggak solusinya yang Pak Hamis bisa dapatkan atau temukan? Ya kalau solusinya tetap ada Bu, tetap ada solusi yang saya bisa bisa terapkan. Bagaimana saya kembalikan lagi anak-anak ini bisa bersekolah ke, ya minimal kita minimalisir lah untuk tidak masuk sekolahnya. Terus dari aksi rencana yang Pak Haris lakukan tujuannya apa dong? Dari aksi rencana yang Pak Haris lakukan? Aksi yang saya lakukan itu Bu, ya alhamdulillah Bu, pertama saya mengatasi ini aksi yang saya terapkan itu dan adalah dampaknya adalah dampak positifnya dari sebelumnya. Oh, Masya Allah. Terus prioritasnya ada dari Pak Haris Kalau untuk prioritas, kalau skala prioritasnya itu tetap ada Bu. Bagaimana anak-anak ini kembali lagi sekolah seperti biasa, berkumpul dengan teman-temannya, dan mereka itu bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya Bu. Itu mungkin. Iya. Ya. Terus kalau bisa berbagi dong Pak strategi yang dilakukan oleh Pak Haris gitu untuk keberhasilannya. Kalau strategi yang saya terapkan Bu, bagaimana, berisik banget Bu, soalnya hujan ini Bu ya, soalnya berisik ini. Iya, memang kalau hujan. Iya. Jadi kalau strategi yang saya terapkan itu Bu, saya bisa mengidentifikasi dulu bagaimana permasalahannya, kenapa anak ini bisa tidak jarang sekolah, dan itu saya komunikasikan dengan guru BK. Saya dengan guru BK dan bahkan kepala sekolah Bu, itu strateginya. Terus guru BK turun tangan, kalau sudah melewati dari beberapa hari mereka itu datang sekolah, guru BK saya suruh surati. Itu aja strateginya Bu. atau mungkin strategi ini nanti kita bisa komunikasikan lagi dengan teman-teman yang lain supaya ada tambahannya Bu. Boleh Pak, boleh. Jangan lupa ajak saya juga nanti Pak ya untuk mendapatkan. Insya Allah nanti. Tapi ada baiknya kita lakukan agenda rapat ya. Bagaimana cara kita Pak Harlis. Pak Harlis, saya tidak mendengar suaranya. Solusi bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah ini supaya. Pak Harlis? Ya Bu. Oh iya sudah. Terus dari strategi, terus rencana aksi prioritasnya, strateginya, waktu yang ditentukan oleh Pak Harlis sendiri berapa lama itu Pak? Ya, kalau masalah waktunya Bu, saya belum bisa
memberikan waktu, tetapi selama anak ini bisa berubah, itulah waktu yang saya gunakan. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Haris ini. Terus ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Pak Haris itu seperti apa? Kalau ukuran keberhasilannya Bu, saya yakin lah apa yang saya lakukan ini, apa yang saya terapkan ini, saya bisa tahu, saya bisa mengidentifikasi masalah ini. Saya yakin ukuran keberhasilannya ya 80% lah Bu. Saya hakul yakin itu Bu. Yang penting kita berusaha, di mana ada usaha di situ pasti ada jalan Bu. Masya Allah Pak ya. Terus cara mengantisipasi dari gangguan Mbak, antisipasi gangguannya atau hambatannya Pak? Ya Bu, kalau hambatannya Bu, ya itu sih hambatannya. Saya kadang-kadang tidak menemui anak-anak ini ketika berada di rumahnya. Ternyata diajak sama orang tuanya, saudara-saudaranya untuk bekerja. Jadi mungkin itu hambatannya Bu. Jadi bagaimana hambatan ini bisa menjadi kemudahan bagi saya. Mungkin itu aja Bu. Apa benar nih, maksudnya kesempatan Bapak untuk bertemu dengan orang tuanya sudah pernah ya Pak? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Sebenarnya kesempatan ini kita bisa lakukan itu di pagi hari, sementara makanya kita harus luangkan waktu di pagi hari itu. Kita tinggalkan mata jam mengajar kita untuk kita pergi ke rumahnya, karena rata-rata mereka ini pelaut Bu. Jadi kalau pelaut itu ya kalau sudah sore hari mereka sudah turun lagi. Jadi kita gunakan waktu jam mengajar kita. Oh iya Bang. Dari sekian tadi masalah yang kita ini rencana aksinya, terus tujuannya, ada nggak tanggung jawabnya Pak Harlis itu sebagai guru mapel TIK di situ? Terus komitmen dan terhadap rencana aksinya itu ada nggak? Jelas, kalau masalah tanggung jawab itu jelas, karena di sini saya sebagai guru, dan juga di sini kan Ibu Seripa tahu saya sebagai humasnya di sekolah ini. Jadi Masya Allah. Iya, iya, jadi bagaimana dengan hubungan masyarakatnya kan ya jelas lah ada tanggung jawab saya sebagai guru dan sebagai urusan humas di sekolah ini. Mungkin itu saja anunya Bu. Soalnya saya ada jam ngajar di kelas di kelas ini Bu. Ntar dulu dong Pak, saya masih menggali dulu masalahnya Pak Harlis ini. Ya dah, saya tambah ya enggak apa-apa lah Bu. Kita ngobrol-ngobrol nanti lah. Iya, minta waktunya dong. Paling ini hujan ini Bu. 5 atau 10 Hujannya enggak mau berhenti-berhenti ini. Iya, memang lagi musim hujan ini Pak. Kan nggak bisa belajar juga itu di kelas karena iya. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Bapak di dalam menjaga komitmen itu Pak? Kira-kira. Apa tadi Bu? Yang siapa gitu dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Siapa? Kegiatan. Siapa yang dapat membantu Pak Harlis gitu? Gambaran. Ya, dalam komitmen itu. Gambaran yang saya lakukan dalam kegiatan ini gitu ya. Yang membantu komitmennya Pak Harlis. Ya sudahlah Pak. Kenapa? Yang membantu komitmennya Pak Harlis, Pak Harlis. Ya, yang membantu komitmennya Pak Harlis itu siapa ya? Oh, makin deras hujannya nih Bu. Iya sudah Pak ya, tidak apa-apa sudah. Gambarannya maksudnya Bu? Yang membantu komitmen.
Yang membantu komitmennya Pak Harlis. Yang membantu komitmennya Pak Harlis. Yang membantu komitmen saya ini Bu, komitmen yang bisa membantu saya dalam menangani kasus ini Bu, yaitu PK-nya, terus termasuk orang tua murid, supaya komitmen ini tetap terjaga dan bisa kita kembalikan anak-anak ini sekolah seperti biasanya. Iya Pak, ya Pak. Terus yang terakhir ini Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coachingnya ini Pak? Dari sesi coachingnya kita ini tindak lanjutnya bagaimana ini Pak? Dari sesi coachingnya. Dari sesi coachingnya Mbak. Komitmen Bu. Dari sesi coaching. Gini Bu, soalnya saya mau masuk ada jam ngajar ini Bu. Jadi ntar kita lanjutin lagi ngobrolnya Bu ya. Soalnya saya mau masuk ini Bu, ada jam ngajar nih, sudah lewat 10 menit nih Bu ya. Oh iya Pak, ya Pak. Terima kasih Bu atas arahannya dari permasalahan saya tadi ini Bu. Ya udah ya Bu, saya pamit dulu Bu, saya mau ngajar dulu. Iya deh Pak, ya. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahim kita ini ada manfaatnya ya Pak Haris ya. Siap Bu, siap Bu. Ayo. Nanti saya